Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rafi. Saya di sini akan ngebahas tentang ngebahas, menjelaskan dan mempraktikkan tutorial ya sebenarnya. Nampaknya seperti itu tentang membangun persepsi dalam pembelajaran. Nah, dalam membangun persepsi itu kita harus tahu dulu persepsi itu adalah kayak stimulan awal gitu, stimulan awal dalam membentuk karakter sebuah pembelajaran itu berlangsung. Nah, untuk membangun tersebut ada beberapa hal yang harus di dalam pembelajaran sekolah itu harus benar-benar gitu. Ada tahapan-tahapan yang harus disiapkan gitu. Yang pertama mungkin mempersiapkan mental si guru tersebut gitu. Ketika mental sudah siap dan sudah siap untuk mengajar, maka akan memberikan aura positifnya terhadap peserta didik. Kemudian mempersiapkan peserta didik gitu. Mempersiapkan peserta didik di sini adalah mempersiapkan peserta didik untuk fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian biasanya ketika untuk membangun fokus dalam pembelajaran mungkin bisa pakai motivasi, bisa pakai pokoknya si siswa itu digimana caranya siswa itu dihadirkan dalam kelas gitu. Bisa dipakai games gitu kan. Nah, juga akan tapi ada juga dia untuk mengapresiasi awal untuk mempersiapkan pembelajaran, dia mulai dengan perkenalan di bagian-bagian tertentu. Contoh, ketika seorang anak itu baru lulus dari SD menuju MTS, gak bakal langsung dong ketika bangun persepsi dia gak kenalan dulu dong antara siswa dan muridnya gitu. Guru dan muridnya gitu. Itu juga perlu dilakukan. Jangan sampai ketika kita membangun sebuah persepsi tanpa ada sebuah perkenalan, karena perkenalan adalah kuncinya. Itu. Karena tema yang akan saya buat juga adalah ketika secara need assessment itu seorang anak secara psikologisnya adalah ketika dia baru lulus dari SD, kemudian melakukan pembelajaran awal di bahasa Arab itu seperti apa gitu. Baru lulus dia benar, karena kelas 1 MTS, kemudian dia masuk dalam pembelajaran hari pertama dan guru masuk dengan guru mapelnya, otomatis guru mapel itu harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu gitu. Persepsi yang akan dilakukan adalah hal-hal tersebut. Untuk selanjutnya mungkin bisa pakai games, bisa pakai mungkin dengan cerita narasi-narasi yang menggemaskan atau narasi-narasi yang memotivasi siswa. Nah, kemudian untuk tersebut juga kita harus membuat sebuah bahan di step akhir. Di step akhir itu kita harus mempersiapkan sebuah bahan untuk menyampaikan suatu hal, stimulan awal untuk menyampaikan kepada tema yang akan kita bahas. Bisa berbagai tema gitu, dan bisa berbagai media. Bisa dia memakai media games gitu kan dengan al-ab lugawiyahnya kalau dalam teks bahasa, kemudian bisa ditampilkan dengan sebuah video atau sebagainya gitu. Itu sebagai gambaran awal ketika kita akan membangun persepsi. Langsung saja kita akan coba mulai dari awal pembelajaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada anak-anakku di sini ada nggak yang next? Itu contoh yang kaku gitu kan. Kita mulai dengan contoh yang sedikit ringan. Jika saya berpikir terlebih dahulu dan bangun persepsi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa adik-adik bisa dirapihin dulu tempat duduknya, disiapkan dulu sik dan mintanya, disiapkan dulu apa-apanya,
Kok ada ya? Salah. Itu juga kita harus tahu dulu juga gitu. Jangan sampai kita salah sebut. Walaupun kita di sini posisinya mungkin masih muda, jangan sampai kepada anak-anak peserta didik kita menyebutnya adik-adik. Karena kita di sini sebagai orang yang dituakan sebagai guru. Maka sebab itu menyebut kepada mereka adalah anak-anak. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Jawablah baik. Contoh. Kemudian selanjutnya bisa langsung menanyakan di sini karena saya akan karena saya mencontohkannya persepsi ketika fase kenaikan dan fase awal-awal pembelajaran, bisa langsung menanyakan alternatif ya, bisa langsung menanyakan di sini ada nggak yang lulusannya dari madrasah, bisa menanyakan terlebih dahulu tersebut. Kemudian ada langsung menjawab gitu. Di sana ada pembelajaran bahasa Arab kan? Mungkin ada ya. Kita bisa langsung oke gitu kan. Tapi sebelum kita berlangsung di situ kan ada gitu. Nah, teman-teman tahu kan sekarang pembelajaran apa gitu kan? Bahasa Arab. Langsung guys. Oke, tapi sebelum kita belajar bahasa Arab, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan Bapak pun ingin kalian memperkenalkan diri kalian kepada Bapak gitu, supaya Bapak nanti gak canggung atau gimana gitu kan. Perkenalkan, nama Bapak Dwiki Raffi, Bapak dari Keramat Mulia. Di sini ada yang asalnya dari Keramat Mulia gitu kan. Itu bisa dilakukan tersebut seperti itu. Kemudian misalkan ada yang jawab ada gitu kan. Lanjut lagi, tadi udah menanyakan nama gitu kan. Kemudian kita bahas tentang tadi kan pembukaan banget tuh, tadi udah mempersiapkan anak-anak. Jadi itu udah 2 ya, mempersiapkan anak-anak supaya rapi. Kemudian tadi sudah perkenalan pakai bahasa kita ya, pakai bahasa kedua, pakai bahasa pembelajaran. Kemudian di situ itu relatif ya. Ada yang ngasih motivasi, mungkin teman-teman banyak yang nyontohin gitu di video-video yang udah ada beredar, pakai motivasi tentang bahwasanya orang sukses adalah orang yang giat untuk belajar gitu. Tapi bisa dengan orang yang tahu terhadap dirinya sendiri ya. Sebelum kita mengenal orang lain, kita harus pandai untuk mengenalkan diri sendiri gitu. Sebelum kita berbicara orang lain, kita harus pintar membicarakan diri sendiri. Karena kunci sukses adalah bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Nah, itu juga salah satu contoh untuk misalkannya, wow, heels nih guru gitu kan. Siswa bilang heels nih guru. Itu bisa dicontohkan seperti itu. Kemudian ketika sudah membangun, mungkin banget pakai kata-kata motivasi ataupun dengan peraga-peraga yang memotivasi siswa untuk giat belajar, selanjutnya adalah menggunakan motivasi itu langsung sebuah pengantar narasi untuk pembelajaran terhadap guru. Halo, apa? Gitu. Pengantar terhadap tema, karena di dalam kurikulum ketika pembelajaran pertama itu adalah tentang tahrif binafsi wa amilina fil madrasah, maka stimulannya itu harus menunjukkan hal tersebut. Contohnya bisa langsung direct question. Di sini ketika kalian akan memperkenalkan orang lain, ketika bertemu dengan orang baru, apa yang akan pertama kali kalian lakukan? Mungkin salaman, ada apapun itu, atau mempertanyakan. Nanti muncul banyak banget
celutukan jawaban, misalnya nanyain nama, nanyain alamat, nanyain apa gitu. Nah, atau bisa mulai dari bahasa Arab dulu gitu. Ketika kita akan belajar bahasa Arab, apa yang akan kita pelajari? Biasanya berjawaban itu beraneka ragam. Bisa belajar Iqra dulu Pak, orang yang belajar bahasa Arab harus belajar Al-Quran dulu Pak, harus bisa baca Al-Quran dulu Pak. Itu benar-benar akan beragam gitu kan. Tapi untuk tema ini saya maksudnya bisa dipakai dua alternatif tersebut gitu. Kemudian tadi tentang yang pertama, apa ketika kita melakukan ketemu dengan orang baru, apa yang akan kita lakukan? Kenalan gitu kan. Nah, pembelajaran sekarang adalah pelajaran tentang perkenalan gitu. Untuk pembelajaran ini Bapak akan mulai dengan video contohnya. Min aina anta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuk? Ismi Amin. Wa ant masmuk? Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Bi khair, walhamdulillah. Min aina ant? Ana min Jakarta. Hal anta talib? Naam, ana talib. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke, video sudah ditampilkan. Kemudian ketika itu langsung dibedah. Di video itu ada apa aja gitu. Di video, contoh di video ini tuh ada satu orang, dia berangkat dari sekolah, walaupun gak ada percakapannya, berangkat dari rumah untuk menuju ke sekolah. Kemudian dia bertemu dengan temannya di gerbang sekolah, dia nanya, ahlan wa sahlan, ahlan bik gitu kan. Yaitu nanti dipresentasikan kepada siswa gitu. Nah, tadi apa aja gitu yang ada di video tersebut? Pertama, nanyain nama, terus nanyain apakah dia siswa atau bukan gitu kan. Itu akan muncul dan beragam gitu. Selanjutnya baru kita mengeksekusi terhadap pembelajaran yang lainnya. Bisa pakai mungkin nanti dimulai dengan oke, untuk selanjutnya kalau misalkan kita pakai buku bahasan saya gitu kan, dengan metode seadanya, basyiratolah. Oke, selanjutnya buka halaman sekian, kutip perintah lihat dan dengarkan apa yang Bapak katakan. Itu langsung ke nanti ke pas pembelajaran. Persepsi segitu aja dulu. Mungkin teman-teman yang lain bisa melihat contoh-contoh apa persepsi yang baik itu. Ini hanya sebatas penjelasan tentang apa itu persepsi dan bagaimana cara mendelivernya dari saya gitu. Walaupun dalam video saya banyak kekurangan, terutama dalam lighting, editing, sounding dan sebagainya. Tapi keep smile, jangan lupa senyum hari ini. Keep puasa.